Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka menyelenggarakan pembahasan akademik yang penting dan relevan. Pada kesempatan ini, saya Rifatun Nisa akan mempresentasikan materi yang berjudul Tauhid dan Bahasa Arab. Menelusuri asbabun nuzul dan istilah-istilah kunci yang diampu oleh dosen Bapak M. Agus Kurniawan MPDI, dan kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai hubungan antara konsep tauhid, pemahaman bahasa Arab, serta konteks historis dan linguistik yang melatar belakangi munculnya istilah-istilah kunci dalam bidang ini. Melalui kajian ini diharapkan kita dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang asal-usul dan perkembangan istilah-istilah fundamental dalam studi tauhid dan bahasa Arab, serta memahami sebab asbabun nuzul yang melatar belakangi munculnya ayat-ayat tertentu. Semoga presentasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita secara akademik maupun keilmuan. Demikian pengantar dari kami. Mari kita mulai dengan pembahasan yang utama. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemahaman mendalam terhadapnya sangat bergantung pada penguasaan bahasa Arab, bahasa wahyu dalam Al-Quran. Bahasa Arab memiliki kekayaan makna dan nuansa teologis yang esensial untuk memahami ayat-ayat tauhid secara otentik. Struktur linguistik dan istilah-istilahnya menyimpan makna yang tidak sepenuhnya dapat ditransfer melalui terjemahan. Dalam interpretasi ayat-ayat tauhid, konsep asbabun nuzul berperan sebagai konteks historis dan sebab turunnya ayat yang membantu memahami makna asli dan nuansa ayat secara lebih akurat serta relevan dengan kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat yang saat ayatnya turun. Contohnya adalah ayat La ilaha illallah dan surat Al-Ikhlas yang muncul sebagai respon terhadap praktik penyembahan berhala dan pernyataan kaum musyrik, menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai jawaban atas kondisi tertentu. Istilah-istilah kunci seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat memiliki makna linguistik dan teknologis seperti dalam bahasa Arab, sehingga penguasaan istilah ini penting untuk memahami struktur konseptual dan keaslian makna ayat secara benar dan mencegah kesalahpahaman yang dapat mengancam keutuhan keimanan. Kata tauhid dari tauhid secara literal berarti menyatukan atau mengesahkan, dan secara teologis menegaskan pemurnian keimanan dari syirik. Ketidakpahaman terhadap istilah ini dapat melemahkan iman dan menyebabkan interpretasi yang keliru. Penguasaan bahasa Arab juga penting dan menafsirkan kata ilah yang memiliki makna kontekstual berbeda tergantung penggunaannya, sehingga pemahaman nuansa teologis menjadi lebih mendalam. Selain itu, istilah syirik yang berarti menyekutukan Allah merupakan dosa terbesar yang harus dihindari. Dan penguasaan maknanya melalui bahasa Arab menjadi bagian penting dalam menjaga keimanan dari penyimpangan. Konsep uluhiyah menegaskan bahwa Allah yang berhak disembah, dan pemahaman mendalam tentang istilah ini membantu meneguhkan tauhid dalam ibadah serta mencegah penyimpangan. Perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekuasaan Allah sebagai pencipta dan pengatur harus diiringi pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Keduanya menjadi fondasi utama dalam keimanan yang harus dipahami secara tepat melalui bahasa Arab. Nama dan sifat Allah seperti Ar-Rahman, Al-Qudus memiliki makna tersirat yang kaya, dan penguasaan istilah ini memperkuat keimanan melalui penghayatan makna asli dan sifat-sifat Allah secara utuh. Istilah kufur yang secara linguistik berarti menutup atau menolak cahaya iman, merupakan ancaman serius terhadap keimanan jika dipahami secara keliru, sehingga penguasaan maknanya penting untuk mencegah sikap kufur. Bahasa Arab memperkaya makna dalam menafsirkan ayat-ayat tauhid, di mana struktur kalimat dan pilihan kata memperkuat nuansa dan makna asli ayat. Dan penguasaan bahasa ini menjadi kunci utama dalam memastikan interpretasi yang benar serta menghindari kesalahpahaman yang berpotensi merusak iman. Kata tauhid secara linguistik berarti menyatukan, dan secara teologis bermakna memurnikan keimanan kepada Allah secara total, dan penguasaan istilah ini mendukung pembentukan keimanan yang kokoh serta mencegah penyimpangan dari tauhid yang murni. Selain itu, tafsir Al-Quran penting dalam memperdalam pemahaman terhadap istilah-istilah tauhid dengan menyikap konteks historis dan
linguistiknya, penguasaan bahasa Arab sangat mendukung proses ini agar interpretasi yang benar dan komprehensif dapat tercapai. Akhirnya penguasaan bahasa Arab sangat vital dalam menghindari kesalahan tafsir terhadap ayat-ayat tauhid karena mampu memperlihatkan makna asli dan nuansa teks sehingga keimanan tetap kokoh dan terjaga dari penyimpangan interpretatif. Dengan demikian, penguasaan bahasa Arab merupakan bagian integral dan membangun keimanan yang kokoh dan menjaga keaslian ajaran Islam dari penyimpangan yang merusak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya semua dalam materi mengenai tauhid dan bahasa Arab hari ini. Semoga pemahaman ini tentang asbabun nuzul dan istilah-istilah kunci dalam topik ini dapat memperdalam wawasan dan memperkuat dasar keilmuan kita. Mari terus tingkatkan studi dan pembelajaran mengenai bahasa Arab serta aspek keimanan agar dapat menyampaikan ilmu dengan lebih baik dan bermanfaat. Semoga Allah memberkahi usaha kita semua. Dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.